Nah, senter mati ini kalau habis dipakai terus dibuka, mau dipakai lagi harus dibuat lagi senter. Kalau langsung habis ini dipasang pada cekal dipakai pasti ini goyang. Ya. Jadi setiap mau dipakai kalau senter darurat seperti ini harus dibuat lagi. Dibuat lagi, jangan langsung dipakai. Virusnya ya Pak ya? Ya, virusnya ini terus ya. Ini agak kuat, cepat nanti akan terdorong senter ini atau mundur ke belakang kalau tidak kuat. Pak, kalau jarum dial akan kelihatan berubah terus karena senternya tidak diam. Ini selalu daya itu mengarah ke garis sumbu ini harus ini kalau mulir baru dibuat 30 derajat. Tapi kalau buat senter karena sumbunya sejajar dengan sumbu mesin maka ini dibuat sejajar dengan sumbu mesin. Harus sejajar dengan sumbu mesin. Paling kok belum dikirimkan dari Ini di setting 30 derajat untuk membuat sudut. Ini tidak perlu dikupas sampai habis. Yang penting cocok untuk benda kerja, mungkin sepertiganya sudah cukup. Ini karena kecil, ya makanya kita senterkan lagi dengan cara dibubut dikupas ini. Ini kita cepat kupas. Ini anginnya lubang sama dengan diameter center bore. Ya kan ini kecil ya. Apa sih sama dengan center bore ini? Maka putarnya segini. Kita buat tidak sampai ke diameter besar. Ini ujungnya aja yang penting lubang center benda kerja bisa duduk di center dengan aman. kirim aja. Kirim ya. Boleh? Kita kirim. Sudah cukup mesin cari. Ini sudah cukup ya. Jadi sekarang kedalaman. Ini lebih jelas. Kalau berwaya aja ngambil papan tulisan. Ini lubang center yang kita buat. Membuat senter, kedalaman lubang senter ini. kedalaman lubang senter. Kalau ini senter bor yang panjang nih. Ini diambil dari panjang, kalau panjang L, panjang badan tirus, maka ini 2/3 Panjang badan tirus. L. Mohon maaf ini dengan sentimeter. Itu ini kita bisa tetap di situ ya. Dan ini kalau misalnya terbor, maka kita ambil ini 2/3 dari panjang badan tirus superbor. 2/3. Juga ingat kalau tersedia center bor yang normal, ini kita ambil 1/8 dari D ini. Ya, kalau ini D, maka ini D kecil center bor, D kecil itu mendekati 1/8 D yang besar. Benda kerja. D besar dibuatkan benda kerja. Ya. Putaran yang harus kita setel di sini katakan saya umurnya di diameter 8 atau 10. Kalau kita masuk dari sini 2/3 di sini, maka berapa diameter kira-kira? Kalau misalkan diameternya 6 misalnya, maka RP-nya harus kita hitung adalah D-nya D6. Jangan D yang ini. Karena ini nanti yang akan masuk yang lebih besar. Itu nanti dalam perhitungan RP-nya. Mesin kita ini paling tulisan itu pasang aja mesin. Kalau normalnya 1.500-an ya, karena lebih panjang menonjol getaran lebih besar. Kalau mungkin mana bisa ya, bisa yang penting waktu ini ya dari jubilar ini tidak cukup karena sempat ini bearing pada senter kita bisa.
cara ini gambar ini. Nah, nanti kalau ini sudah beres, ini tinggal kita geser. Tapi Jadi setelah yang lurus ini dulu, beres, jangan yang ini tirus. dulu lagi ini, ekornya buat dulu. Oh, ekor langsung. Karena di sini lurus. Hmm. Jadi setelah ini jadi, ekornya bentuk dulu. Kalau sudah bentuk baru tirus. Jadi sih baru kita geser. Jadi langkahnya ini kalau salah langkah nanti bolak-balik kita ada tanda atas waktu untuk bentuk badan sih habis ini kita ya. Terus sudah baru tidak mau disulai kelihatan ini. Sudah mau disulai tidak kelihatan ya. Nah, ini kan. Itu sudah tidak dekatkan dulu. Lihat dari atas, dari samping. Dapat dari atas. Kita lurus belum? Kalau itu sudah Pengecekan lurus, maka kelurusan bagian senter. belakang juga harus dicek. Ya kalau lurus, anggap saja ini sementara lurus. Tapi Lurusan. supaya lebih yakin lagi, karena nanti akan geser. Apa itu teh Pak? Tes bar. Tes bar. Tes bar. Kira udah Bang. Tes bar. Ini yang luar, kalau luar itu hasilnya tidak sempurna. Tapi kita tes yang luar. Ini sementara ini minimal setengah putaran, daya ditekan setengah putaran atau 1 putaran. Misalnya di sini awalnya kita awal setengah putaran ya cukup. Ini saya pilih awalnya. Ini kalau tidak sulit setting, ini yang dirubah, ini yang akan diatur di sini ya. Nah kalau sulit di sana jadi sekarang kita geser ke sini. Kalau di ujung ini dengan ujung sudah 0 berarti sudah lurus. Kenyataannya ini ada selisih 500. Ini sudah ada 500 di sini. Gabung saja kita putar. Mungkin seimbang center ini dengan luar belum sentis kita putar. Berapa sentis? Ini bagus ini. Masih. Ini ada 3 strip. 3 strip kalau lihat gambar itu toleransi kesejaran itu berapa? 5% atau 0,5 sepanjang ini. Jadi menurut gambar ini sudah masuk toleransi. Nggak usah sampai 0. Kecuali kalau berarti kesejaran presisi membutuhkan 0. Itu harus 0. Jadi gambar membutuhkan toleransi 0,1 dan nggak usah disalami. Anggap saja ini sudah bagus. Sudah masuk toleransi. Jadi nanti pas kita Ya, ada tirus panjang tirusnya. Panjangnya dari sini ke sini itu 13 ditambah 30 sama 7. Berarti 50 cm. Cm 50, nilai 50 langsung tapi 49 aja dulu. Jadi pembahasannya ini ya. 49. 50 kita sepakat. Lebih pendek lebih bagus. Sembilan teh yang mana? ini nih. 50 Yang 50-nya mana? sama 13 Ini ke sini, sama ke 7 tapi jangan di sekali 50 49 Oh, 13 tambah 30 tambah 7. Oh, satu lagi. Hmm. Ini kita tahan dulu ya. Cek lagi. 49. Sini yang 50 49 dulu. Terus kita ambil yang F2 ya, ini untuk kulir. Ini 6 bisa atau kalau kita lihat di sini 2 atau 3 lah ini ya. Jadi 30 halus halus, 30 N7 nanti akan kulir. Ini salah. Ini jalan. Air hidupin. Iya. Oh, nyala. Nyala. Masuk, Pak. Ada kesalahan ini mungkin Belum dikunci. belum bisa sekarang 30 ya. Jangan tegak lurus turunnya supaya Oh, pahat. pembakaran pahat lebih ringan. Oh, pahat dimiringkan. Ya 15 derajat.
setelah ini. Ini nggak jalan tuh Pak. Pahatnya Pak Eko. Saya udah ditambah sampai dulu Pak. Belum. Ya campur-campur aja dulu. Dijeda aja kan jeda. 50 gua anggapannya 22 ini. 22 kurang 0,2. Maka untuk 16 masih ada sisa 6 mili. Sampai 3 mili. 3 mili. Ya. Nah, untuk ini di apa dia dikasih tanda dulu boleh ini. Terus ini 16 supaya tidak kebablasan. Ini 13 ya. Kasih tanda 13. 12 dulu. Jangan langsung 12 dulu. Karena Pak 12 dulu. Apa miring jadi harusnya apa akhirnya sebelum 30. 12 ini ya. Nah, tadi sudah ditambah 3 miring. Aduh, salah. Tambah 3 miring. Feeding supaya halus kita pakai 6E. Nah itu Pak Jajang ya, 6E. 6E ya. Ini 6, ini E. Sekarang tambah di sini yang 1,5 Untuk mengepaskan 1,5 mili. Tapi itu pesan 13. Jangan lupa nggak ada di sini 50 ya. Nanti pakai pas alur. Pakai alur gitu. Nah, Ini sebelum proses pengaluran. Temper alur dulu supaya bantu nanti pahat. Nah, baru kita mulur. Geser berapa? 50 ya? 50 ya 20 mana 50? 13 iya, ditambah 20, 7 tambah ya 50. 50. Kita buat supaya pahat yang kita buat juga sesuai dengan sudut pisar. Karena satu jenis pahat ulir tidak bisa dipakai untuk bermacam-macam ukuran ulir. Tidak bisa. Karena sudut pisarnya berbeda. Ya. Misalkan untuk M10 dipakai M15 sudah beda. Benar hasilnya akan kasar. Makanya kita harus hitung dulu sudut pisar. Nah sudut pisar itu Menentukan sudut pisar. sudut pisar ini kita ambil sisi tegak lurus sedang sudut benda kerja. Ini apa miring ulir ini miring ulir. Kalau kita lihat kan ini miring ini, miring kanan ini. Makanya yang disebutnya sudut pisar itu ini ya. Sudut pisar ini kata alfa. Itu sudut pisar. Nah alfa ini dihitung dari tangan alfa itu sebagai pisar ini DT. Nah, DT itu diameter segini. Nah, DT ini segini. Ya, ini diameter segini. Nah, ini setengah juga. Ini diameter segini. Diameter tusuk itu sama dengan diameter luar. Diameter tusuk. Dikurangi pisar berdua. Ya, karena di sini sama dengan pisar ini dalam bentuk pisar ini. Sementara diameter bor atau diameter kalau kita membuat mur diameter bor ini atau diameter kaki ya kalau di DK itu dengan DL dikurangi pisar. Tapi untuk hitungan sudut pisar yang penting kita diameter tusuk dulu dokter tusuk. Jadi kalau kita lihat di sini, nah misalkan kita tahu pisarnya 2,5, diameter
apa DL-nya di sini 22. Jadi dihitung jangan 22 referensi, tetap diameter apa normal yang bisa pakai. Jadi tangan apa itu? Sama dengan 2,5 besarnya kayak gitu. ya, kisarnya 2,5 3,14 kali D-nya 2 kurangnya besar berdua. 25 dibagi 2 21,75 DT-nya 21,75 20,75 dikurangi 1,25. Oh ya, ini 20. Itu yang berapa ini alfanya? Ini 3,4. Ini 3,1. 3,14 Supaya tidak menjadi kecil ya. lanjut. Kecil lebih besar. Besarnya bukan dari sini, empat belakang, tapi di sini di pahat ini. Nah, pahatnya di sini nih. Nah, jadi harus lebih besar. Kalau kita lihat sudutnya ini, nah ini, kalau lihat di depan begini, ini kotak, sudutnya ini miringnya itu, miring pahat itu harus lebih besar 2 derajat. Jadi sudut besar hasil keturunan ditambah derajat, sehingga si pahat tidak akan kena ke ulir. Hanya sisi potong aja yang bagian ke atas yang memotong, ini sudah bebas ke badan ini. Yang belakang nanti sudutnya ini harus minus. Jadi dia di minus ini. Alpasanya di minus 2 derajat. Jadi kalau depan misalnya ini nanti yang depan ini tambah, kalau yang belakang minus. Kalau ada model memudah di sini. Itu posisi ulir kanan apa ulir kiri, Pak? Ulir kanan. Ulir kanan. Kalau kita lihat ini putarnya ke kanan ya. Ulir kanan. Ya. Kalau berarti kalau ulir kiri hasilnya minus plus, Ini Pak ya? sama saja sebenarnya akan plus, hanya arahnya beda. Arahnya beda. Kalau kiri ke sana. Sebenarnya plus kalau tetap kalau nah, sekarang sudah kita hitung seperti itu. Nah, saya tidak jadi kecil 2 per akar 2 3 karena ini 60 derajat ya, kali 1,2 hasilnya. Ini 1,2. Jadi nanti si rata atas harus maju 1,2 untuk rata atas. Oh, jadi kedalaman pahat Kedalaman 1,25. pergeseran pahat 1,45, Pak. Kedalamannya 1,25. Kalau kita geser 1,45 erekan atas ini terus, maka Ya. kedalaman akan mencapai 1,25. Oh, ya beda ya. Yap. sekarang kita Untuk membuat pergeseran kepala lepas. itu rumusnya. Waduh. X sama dengan X sama dengan D besar D kecil Per 2 kali L. kali L besar per L kecil. Ini Pak Umar lagi menjelasin virus. L besar menunjukkan panjang benda kerja keseluruhan. L besar Menunjukkan panjang benda keseluruhan. Panjang L kecil menunjukkan panjang tirus. L kecil panjang tirus Panjang tirus ya. ya 150. Nah sekarang yang tidak diketahui adalah D kecilnya ini. D kecil ya Yang jelas D besarnya sudah diketahui. 24. Jadi nanti mau memasukkan rumus ini, D kecil harus dicari. Ya, D kecil dicari dulu. Panjang tirus 75. 75. Ketirusan di sini 1 berbanding 19,2 banding 1 ketirusan. Ketirusan. Maksudnya ketirusan ini kalau kita ambil apa? Ketirusan. Begini. Sudutnya. Nah, ini ketirusannya ya. Maksudnya dalam panjang 19,922. Sini D besar. Ini D kecil 18. ya. Kita nyanyikan. Maksudnya 1 berbanding 19,922 ya. Ketetapan, Pak itu. Maksudnya setiap panjang 19. 19,22 selisih diameter Kecil. besar
besar dikurangi D kecil itu sama dengan 1. Setiap panjang 19,9. dan setiap panjang ini, nah ini dia selisih diameter besar dengan dikurangi kecil adalah 1. Maksudnya ini ketirusannya. Nah, Panjang ketirusan. jadi meskipun di sini sudut sudah diketahui sekian, sudut itu bisa mungkin sulit untuk menghitung. Bisa saja dihitung dari sudut ini. Ya, kalau Ya. sudut ini sudut alfa per 2 sekian, ini D besar sudah ketahui, maka di tangen bisa saja ya. Tangen bisa tangen alfa di sini. Alfa D besar Alfa per 2 ya, sama dengan D besar per D dikurangi D kecil kecil per 2 2 kali L. 2L kecil. Ya. Nah, sekarang kita balik. Ini sudutnya kan sudah diketahui. Ya. Sini tangan alfa per 2 itu 1 derajat 26 menit 16 detik. Dan 1 derajat 26 detik 16 detik. Ini sama dengan 24 dikurangi Kurangi kecil D per 2 2 kali 75. Kan dia bisa dicari. Ya, mau dengan cara begini silahkan, mau cara dengan ketirusan silahkan, sama. Kalau ini harus menggunakan kalkulator, ya. Ini kalkulator atau tukang jengkol itu kan bisa dipakai ini. Tidak perlu saintifik ini ya. Nah, sekarang berapa diameter kecil? Sekarang tirusnya sudah jelas panjang 75. Jadi sini bisa D kecil ya. Ini D kecil. D kecil sama dengan D kecil sama D besar dikurangi D besar dikurangi panjang tirus 75. dibagi ketirusan 75 75 dibagi 19,922. kalkulator. Ini kali 1 karena tadi perbandingan ini 1 ini. Jadi 75 dulu. D besarnya sudah betul ya kan? 24,1 dikurangi. Tinggal itu aja ini berapa? 24 dikurangi 0,1 ya. Pak. Berapa itu? 75 dibagi. Karena standar keterusan Ini TPM 24,1. 3 paling besar 24,1. 24,1 ya. Ya kalau lihat tabel, Sini diameter paling besar 24,1. TPM 3 itu 24,1. Dikurangi. Jelas Ini berapa mega ini? Ini kalau ini sudah 24,1 dikurangi ya, 3,6. ini sudah diperoleh hasilnya D kecilnya, 20,5 maka kita tinggal masukkan ke sini. Ini satuannya apa, Pak? Milimeter. mili. Milimeter ya. Satuannya milimeter. D kecil sudah diketahui masuk X. Masuk ke rumus kita ini bisa dihapus. Bisa, Pak? Bisa, Pak. Bisa. Kenapa foto ulat bonoy? Bonoy? Ada video ngapain, Pak? Juga ya. Screenshot aja padahal. Kala. Nanti kalau mau ditulisin susun yang rapi, sini saya hanya Ada Pak Yadi, adanya, Pak. apa adanya. Ada Pak Yadi. Ya, saya masukkan ke rumus ini. Saya di press tahu. Oh jadi press. Oh. Ntar bantuin doa ke Bubut. Jadi X sama dengan 24,1 Dikurangi 20,5. Ini kira 7 nih, ada 7. 7,2 gitu ya. Kalau Pak Yadi tadi betul hitungnya ini 3. 3 Pak ini? Oh, 3 ya. Karena ini bagi 2 ya, betul. 3,1. Ini dikurangi ini 3 pas. Ini 1,5. ya. Ini 3,6. Dibagi 2 1,8 kali 2 jadi 3,6 ini. 3,6 betul ya? 3,6. Jadi X ini 3,6. Geserannya. Kisarannya, Pak ya? Kisar geser. Nanti kepala pas harus digeser ya. Kepala lepas Jadi nanti harus kalau digeser kita lihat 3,6. ini Center kepala tetap ya. Ini nanti ada center kepala pas. Maka kalau ditarik garis, nah ini harus digeser 3,6 Jadi gesernya ke sini Geser. supaya yang kecil sebelah kanan. sebelah kanan. Mili, Pak ya? Ini Mili ya. center. Nah, ini 3,6 tidak bisa nanti pakai ada. dial sekarang. Oh, daya. Dial pergeserannya pakai dial. Ini harus di Hmm. kendor yang tadi ya Pak ya? Ya, seperti pada. Oh, di dia dial mah. Oh, Ini kita pas saja dulu. Karena yang kita video dial. bukan yang daya jangan benar kerja, tapi yang diem. Kalau ini di benar kerja, kalau ini longgar, ini sudah kosakan beda. Maka ini yang kita atau ini yang kita
ukur dengan dial ya, Pak. Ini simpan lalu. Hmm. Sekarang dial kita pasang di sini. Ini bisa dilepas dulu. Ada dial Pak, sudah. Ini bisa dilepas dulu. Lepas Kita akan mendial, guys. Kita akan dulu. mendial. Ini panjang supaya kita kembalikan lagi ke nol. Ini diameter langsung jadi. Karena akhir 24 di sini. Kalau kita kembalikan lagi ke nol ini, Oh, pasti diameter langsung jadi tirusnya. iya. Nah, supaya ada finishing jangan di nol. Oh Nah, iya. kurangnya aja mungkin setengah mili untuk finishing. Nah, setengah mili ini di sini. Iya. Jadi nanti setengah mili untuk finishing. Guys, Makanya makanan berarti ini 24 pembuatan untuk virus. Otomatis Pak ya. bisa otomatis. Kan manual ya. Bahannya kuat atau Oh. Jadi ini ada finishing untuk setengah mili. Finishing Pak, Ya, 2 kali. karena tadi di nol sudah di setting di terakhir. Dia hanya 2 kali. Kalau untuk wrapping bisa aja dipercepat ini, ya. Tapi kalau tebal ya cukup. Ya. Kalau matanya kecil, wrapping kasih feeding yang lebih besar. Ini feedingnya 0,1. Ini 0,1. F ya? Kalau finishing nanti kasih yang ini. Ini untuk pembuatan virus. Ini RPM-nya 72 ya. RPM-nya berapa Pak Yadi yang ini? 370 sekarang. 370 untuk virus. 300-an ya. 38. 238. Iya, 24. Apa satu ini? Ini Kita cara sentuhkan, pahat. Kalau 24,1 sudah jadi, supaya tidak rusak, pakai kertas tipis. Iya. Masukkan pahat pelan-pelan sampai kertas terjepit. Iya. Nah, tapi ingat panjang dari sini 10, kira-kira 10. ya harus Ya. 10. Panjang di sini 10. Sekarang pahat sentuhkan pakai kertas tipis Ya. sampai kertas jadi terjepit. Kalau Ya. sudah terjepit, ini saya di 0. Ini 0 kan? Ini 0 kan? Oke. 0 ya. Ya. Karena ini posisi sudah miring, kalau tidak mundur pasti ini kena ke sini. Iya. Ya. Pasti. Ini mundur kira 1 putaran jauh. Mundur Udah putaran. Sini. 1 putaran, Geser. geser. Maju 1 Geser. putaran. Kalau kembali ke 0, ya ambil ke 0. Oh ya. Kembali ke 0. Maka diameter langsung jadi. Langsung jadi Langsung bubut. jadi ini. Hmm. Ya. Jadi tidak ada finishing. Iya, iya, Untuk iya. ada finishing, sisakan setengah mili. Maka ini jangan sampai di 0. Ini dikurangan. Jangan sampai di 0. Kasih setengah mili di sini. Ya. Oh iya iya. Untuk Orang finishing. bundanya udah miring maksudnya. Iya. Terus Nol langsung habis. jadi. Nah, kembali Iya, lagi iya. baru finishing. Oke Pak, paham Pak. Oke. Iya, depan. 15 nih di sini ya. Ini Bapak Ya. 15, Pak. 30 kalau ini, tapi sekarang tidak lihat 15 derajat. Karena ini 15. posisi garis sudah 45. Posisi garis yang dipakai ini 45. Oh, miring 15 derajat. Miring untuk kulir. 15 derajat untuk kulir eretan atas. Kulit kanan. Kulir kanan.